di hadap Tuhan, selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengalami aneka ketegangan dan kecenderungan di dalam hidup kita. Antara membagi perhatian untuk Allah demi sesama atau melayani sesama demi Allah. Yesus memberi pengarahan dalam mengatasi ketegangan ini. Kedua kecenderungan ini harus berjalan beriringan, seimbang menurut kepentingan dan proporsinya. Keduanya tidak untuk dipertentangkan, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kitalah yang harus bisa memilih, mengambil pilihan seturut teladan Yesus sendiri dan mengandalkan Dia saja dalam mengarahkan pilihan-pilihan yang kita ambil. Maka mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mohon rahmat dan berkat Tuhan, bimbingan serta perintahan Roh Kudus-Nya dalam diri dan hidup kita, agar kita senantiasa selalu mampu memilih yang terbaik dalam hidup kita, menempatkan Tuhan segala-galanya di dalam hidup kita, yang memberkati kita selalu sehingga kita selalu mampu melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, lebih-lebih lagi dalam menyaksikan, mewartakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan itu. Pada perayaan Ekaristi ini, mari kita doakan saudara-saudari kita yang memohonkan doa-doa dari kita yang kita antarkan lewat intensi kita ke altar Tuhan ini. Terutama mohon doa untuk anak kami, Iwardo Godwin Barutu, yang sedang berulang tahun hari ini yang keempat, dan ulang tahun pernikahan Parningotan Barutu dan Dorce Sri Indah Pasaribu yang ke-5 tahun. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini sehingga sehat selalu, berbahagia, bergembira, dan mampu melaksanakan tugas-tugas mereka di hari-hari selanjutnya. Dari satu keluarga, Bapak Gracie Marpaung dan Bru Regar, ucapan syukur atas kesehatan, kelancaran usaha, damai di keluarga, mohon kebijaksanaan dalam rumah tangga dan berkat Tuhan di hari-hari selanjutnya. Syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-25 dari keluarga Mangatur Parulian Lumban Gaul dengan Epwelin Roni Bruginting dan anak-anak Merani Faustina Lumban Gaul dan Mutiara Filipi Lumban Gaul. Semoga senantiasa Tuhan memberkati keluarga ini, memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi mereka di hari-hari selanjutnya. Menyadari segala kelemahan, kelalaian, salah dan dosa-dosa kita, agar sungguh layak dan pantas kita merayakan peristiwa penyelamatan ini, marilah terlebih dahulu mengakui dan menyesalinya
dan mohon ampun pada Tuhan Allah. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepada karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus.
dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang terkasih, Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa kasih bagi kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampaikan kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang, mendekat dan berkata, "Tuhan, Engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah Engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Sekiranya kurang dari 50 orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 orang itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya. Jika kudapati 40 orang benar di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka karena aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati orang benar di sana,"
Sabda Tuhan. Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati orang benar di sana, sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini lagi. Sekiranya 10 orang benar didapati di sana, jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Tuhan, siapa diam di siapa tinggal di gunung-Mu yang suci, yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang-orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa diam di siapa tinggal di gunung-Mu
yang suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolesa. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memasukkan pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Iya, minggu ini kita telah memasuki minggu biasa yang ke-16. Sabda Tuhan yang kita dengar juga pada hari ini
sungguh meneguhkan dan menguatkan iman kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mendengarkan sabda Tuhan, ada selalu sesuatu. Tuhan selalu mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, agar sungguh kita selalu hidup dalam rahmat dan berkat-Nya. Kali ini Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk selalu dekat bersatu dengan Dia dan senantiasa mendengarkan Dia. Dekat selalu bersama dengan Dia. Dan setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diajarkannya, apa yang disampaikannya kepada kita, setelah itu baru kita bisa bergerak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan itu sungguh-sungguh dengan tindakan dan perbuatan yang sungguh nyata. Tidak hanya omong kosong belaka. Seperti orang yang pacaran tuh, pernah dengar orang yang pacaran bagaimana itu? Gombalnya setengah mati. Kalau orang yang pacaran itu, kaulah bintangku, kaulah segalanya bagiku, kaulah bulan, kaulah matahariku katanya. Lautan luas akan kuseberangi, gunung tinggi akan kudaki. Manis indah sekali tuh. Tapi setelah itu apa adanya. Dia lihat lagi di sana nanti cewek yang cantik, gombal lagi. Begitu tuh. Tak pernah nyata tuh. Tapi Yesus tidaklah seperti Dia. Setelah kita diajarinya, setelah kita Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk mendampingi kita, kita pun seharusnya wajib melakukan seperti yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Apa memang saudara-saudari yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidupnya untuk sesamanya? Selalu berbuat baik, menolong mereka semua. Semua orang yang kesusahan dibantu dan ditolongnya. Orang sakit disembuhkannya, orang lumpuh dikasihnya berjalan, orang buta dibuatnya melihat, orang tuli mendengar, dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan lebih dari itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yesus bahkan menyerahkan seluruh dirinya, hidupnya, nyawanya sampai wafat di kayu salib demi menyelamatkan itu. Itu tentunya semua karena begitu besarnya cintanya kepada kita. Dan Tuhan pun menghendaki agar kita juga melakukan seperti itu. Iya, memang kali ini kita lihat Marta, saudari Maria itu tidak salah apa yang dilakukannya itu. Tapi itulah kenyataan hidup yang sering kita alami juga di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak senang kalau ada orang yang bertamu mengunjungi kita ke rumah kita? Pasti kita juga siap memberikan yang terbaik untuk mereka Maka Marta pun melakukan seperti yang seharusnya ia lakukan. Tapi ada sedikit di situ ketika dia kewalahan melayani seorang diri, sudah berpuluh-puluh gelas barangkali, cangkir sudah disediakannya, snack sudah disediakannya, dibagikannya, tapi tak kunjung habis juga, masih banyak yang perlu dilewati. Barangkali Marta di situ mengeluh, makanya dia mengunjungi Yesus. Tuhan, tidakkah kamu lihat aku sibuk seorang diri? Kau biarkan saudariku itu diam duduk di depan, di sampingmu. Lalu Yesus menegur, Marta, kau sibuk sekali, tapi Maria sudah melakukan yang terbaik untuk dia.
Itulah contoh iman salah satunya yang diberikan oleh Yesus, ditegaskan oleh Yesus. Tapi kenyataannya itulah yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita barangkali bangga, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan tuh, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman. Apalagi sebagai seorang Katolik. Tapi sebagai seorang Kristen, orang Katolik, kita tahu bahwa pada hari Minggu itu kita selalu bersyukur dan berterima kasih, memuji dan memuliakan Tuhan. Datang ke gereja, singkatnya begitulah. Tapi kenyataannya apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Oh, pada hari Minggu itu pula, di situ pula kita yang paling sibuk di dalam kehidupan kita. Banyak pelanggan ini yang ke toko datang ini, tak usah saya tinggalkan itu. Padahal Tuhan sudah datang mengunjungi kita. Tuhan selalu bersama dengan supaya kita dekat dengan kita. Tapi kita menjauhkan diri, menyibukkan diri. Itu yang terjadi selalu Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Maka seharusnya kalau sudah datang pencobaan misalnya, udah datang penderitaan, godaan di dalam hidup kita, di situ baru kita datang kepada Yesus untuk mengadu. Seperti Marta tadi tuh, ketika dia sibuk, ketika kewalahan, baru datang kepada Yesus. Tuhan, tidak kamu lihat saudariku? Itu pun, begitu pun dalam kehidupan kita. Ketika godaan cobaan datang, baru datang kepada Tuhan, baru berseru-seru kepada Tuhan. Itu pun bukan untuk bersyukur dan berterima kasih, tapi mengadu. Tuhan, betapa berat hidup ini. Di mulut kita itu tidak ada kata lain selain kata Tuhan tuh. Tuhan, Tuhan tolong aku, ini bagaimana ini, aku tidak lagi bisa bernapas, aku tidak bisa lagi hidup. Hidupku ini begitu menderita, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh. Coba Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, terlalu sering sebut nama Tuhan, apa yang terjadi? Salah sebut nama Tuhan tuh. Buktikan aja Tuhan, 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 Tuhan. Tidak berhenti pada kata Tuhannya, tapi berhenti pada itu dia tuh. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuh. Kalau kepada hantu kita tidak mohon pun, tidak berseru pun padanya, dia akan selalu datang. Dia akan selalu menggoda. Apalagi kalau kita dimohon bantuan pada yang berseru kepadanya. Kita katakan, Tuhan tidak mendengarkan lagi doaku, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah jauh dari. Iya pastilah. Bukan lagi kepada Tuhan kita berseru, tapi kepada hantu-hantulah yang datang. Oh, semakin parah, semakin menderitalah kita. Maka Tuhan ingatkan selalu supaya godaan setan tidak selalu mengganggu kita, supaya selalu dekat dengan Dia. Bersatu dengan Dia, dengarkan Dia. Setelah kita mendengarkan Dia, baru kita melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan, melaksanakan cinta kasih-Nya. Biasanya Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita menolong, membantu orang lain itu yang ada di sekitar kita yang sedang berkesusahan dengan tulus hati, karena kita melihat kasihan kepada mereka, bangganya itu kita tidak bilang tanggung tuh. Senang sekali, gembira sekali, bahagia sekali. Tapi kalau kita terpaksa, kalau ada ketua lingkungan gitu, ada saudara kita yang sana menderita, kita harus bantu patungan kita katanya, saya pun kekurangan itu, dengan terpaksa kita keluarkan 1.000 rupiah. Tapi kalau dengan hati yang tulus, 1 juta, kita tidak lihat itu. Itu dia bedanya tuh. Kalau kita setelah mendengarkan karena cinta yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, maka selalu membawa kebahagiaan bagi kita. Maka mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mohon rahmat dan berkat Tuhan, bimbingan serta pencurahan Roh Kudus-Nya, agar kita pun di dalam kehidupan kita sehari-hari
agar mampu mendengarkan Tuhan, melaksanakan apa yang diperintahkannya. Dengan demikian kita selalu hidup dalam rahmat dan berkat Tuhan, bergembira dan berbahagia selalu, mampu melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, mampu berbagi dengan sesama kita dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira, dan lebih-lebih lagi kita mampu senantiasa menyaksikan, mewartakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita, lebih-lebih di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita semua bergembira dan berbahagia dan semua orang semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mohonkan ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, maka mari kita tanggapi sabda Tuhan itu dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya. Doa umat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu siap sedia mendengarkan doa-doa permohonan kita. Semoga gereja tidak pernah berusaha mempengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, melainkan bersikap terbuka bagi semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka yang diserahi beban kepemimpinan dan tanggung jawab, baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat umum, selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka yang membaktikan diri kepada pelayanan orang sakit, cacat dan miskin, memberi lebih daripada hanya pelayanan. Semoga mereka memberi dirinya sendiri sebagai manusia sejati dengan sepenuh hati, tulus dan setia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sampaikan niat-niat kita masing-masing yang ada di dalam hati kita. Terutama kita doakan saudara-saudari kita yang senantiasa memohonkan doa-doa dari kita, atau pernah kita janjikan doa kepada mereka, lebih-lebih mereka yang mengantarkan intensi-intensinya ke altar Tuhan ini. Semoga Tuhan senantiasa mendengarkan dan mengabulkan semua doa dan permohonan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya sanak saudara keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan kehadirannya, diberi tempat yang layak dan pantas bagi mereka bersama para kudusnya di rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa-doa permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini memberi bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan.
Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memalukan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
Laksana rusa rindu akan jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku merata, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hariku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun terik, ketika aku masuk kemahmu. Dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Tuhan, Engkau ku hormati, Kau di tengah umat-Mu. Karya-Mu aku kagumi, dan ku renungkan selalu. Karya-Mu agung dan megah, para hamba-Mu menyembah cinta-Mu yang abadi. Tuhan pengasih dunia, Kau memberinya makan. Dikau pun ingat selamanya janji yang Kau tetapkan. Aku telah menikmati karya dan ilahi, kini
mudahkannya. Dikau mengutus yang kudus untuk menjadi duta. Syukur kepadamu Tuhan, Dikau Allah kerahiman, namamu sungguh kudus. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami setiap hari. Sebab sabda Putra-Mu itu merupakan jalan, kebenaran, dan kehidupan kekal bagi kami. Engkau yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pengumuman. Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022 atau minggu biasa yang ke-16. Yang pertama, petugas liturgi Minggu 24 Juli 2022 atau minggu biasa ke-17. Misa pertama pukul 08 WIB. Petugas dari lingkungan Santo Fransiskus Assisi, organis Pilias Tepung didampingi oleh Ria Nasution. Misa kedua pukul 10 WIB, petugas dari lingkungan Santa Mikael, organis Joe Pito Sinaga. Diharapkan agar petugas melakukan latihan hari Sabtu sore. Yang kedua, kolekte Minggu 10 Juli tahun 2022 sebesar Rp2.634.000. Yang ketiga, akan menerima sakramen perkawinan pasangan 1. Aloysius Asep Sembiring dari Stasi Vincentius Paloti Tangerang, Banten, dengan Ani Marcelina Borubarus dari lingkungan Santo Petrus, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022 pukul 15 WIB di Gereja Santo Yosef de Litua. Ini merupakan pengumuman yang kedua. Yang kedua, pasangan Nopi Boru Ginting dengan Agustian Pranata Karo-Karo. Kedua calon mempelai berasal dari lingkungan Santo Bonaventura de Litua. Pemberkatan hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022 pukul 15 WIB di Gereja Katolik Santo Yosef de Litua. Ini merupakan pengumuman yang pertama. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, mohon diberitahu kepada pastor paroki ataupun pengurus lingkungan. Yang keempat, uang parkir 10 Juli tahun 2022 sebesar Rp312.000. Pengumuman dari tim parkir,
mulai berlaku 17 Juli tahun 2022 ada perubahan jalur parkir. Yang pertama, jalur satu arah. Kendaraan masuk dari gerbang utama gereja dan keluar melalui gerbang susteran yang akan diarahkan oleh petugas parkir. Kedua, saat keluar, pemilik kendaraan mobil atau sepeda motor wajib memberikan karcis parkir. Jika karcis hilang, wajib menunjukkan STNK-nya. Harap kita semua patuh dan bekerjasama dalam hal ini untuk meningkatkan keamanan kita bersama. Yang kelima, perhatian bagi kita, mohon tidak meninggalkan sampah di gereja. Yang keenam, terima kasih kepada pastor yang memimpin Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih pada dirijen dan pemastur, serta organis dan misdinar, dan petugas dari lingkungan Santo Petrus pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusanmu dan pewarta sabdamu. Pimpinlah selalu langkah hidupku, agar ku setia menjadi murid-Mu. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusan-Mu dan pewarta sabdamu. Untuk mewujudkan dunia baru-Mu, bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusan-Mu dan pewarta sabda.